آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فينبغي للإنسان أن يكون حسن المعاشرة مع نسائه، لطيف الأخلاق، شفيق رفيق، صبور على جفائهن وسوء أخلاقهن، ويكون كثير المسامحة لهن بما يجب له من الحقوق عليهن. Demikian juga wajib bagi seorang laki-laki untuk benar-benar memperbaiki interaksi dia dengan istrinya. Hubungan dia dengan istrinya hendaknya diperbaiki, yaitu latiful akhlak, dengan berakhlak lembut, tidak kasar. Syafiqan rafiq, syafiq yaitu yang kasih sayang, rafiq yang dia ini melunak, ya. Tidak kasar. Saburun ala jafaihin, sabar akan kasarnya mereka, sabar akan kasarnya istri, ya, itu akhlak. Bukan keras dibalas keras, bukan kasar dibalas kasar, tidak. Akhlak seorang suami yang baik itu sabar akan buruknya akhlak istrinya. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, rijalul akhyar umtuhinu binisa'il ashrar. Rata-rata lelaki-lelaki yang baik itu diuji dengan istri-istri yang kurang baik. Dari siapa akhlaknya? Dan itu tidak bertentangan dengan firman Allah, at-thayyibatu lit-thayyibin. Para perempuan-perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik. Iya. Cuman ada kalanya istri itu muncul sifat manjanya, sifat ya istilahnya sifat aslinya itu pada suami. Mungkin dia bisa sopan betul dengan orang tua, sopan betul dengan tetangga, tapi bisa dengan suami agak manja, sehingga nampak aslinya. Itu harus sabar, karena berakhlak mulia itu adalah mujahadah. Anda bisa senyum terus ke orang itu sulit, Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Anda tidak jawab ketika ada orang nasihat itu sulit, tapi itu kebaikan. Ya, Anda tidak berkata kasar itu sulit, cuman itulah akhlak. Sehingga dalam hal ini tidak masalah ketika istri kita itu mungkin di orang lain dia masya Allah, ya, berakhlak mulia, tapi mungkin sama-sama kita tidak terlalu. Itu harus sabar, karena kepada siapa lagi dia berkeluh kesah kalau nggak pada suaminya? Kepada siapa lagi dia bermanja-manja kalau nggak pada suaminya? Dari sini harus banyak sabar seorang suami itu akan buruk akhlaknya istri. Ya. Wa yakunu katsirul musamahah lahun bima yajibu lahun bil huquq alaihin. Dan hendaknya seorang suami itu banyak musamahah, banyak memaafkan, memaklumi
ya, kepada mereka para istri, jikalau dia tidak benar-benar melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ya, mungkin kalau masak mungkin agak kurang sedap, nggak usah marah, makan aja. Urusan-urusan kita nggak selera ini, tapi kok masak ini, mungkin kita biasanya kalau pagi siapkan kopi ini kok nggak ada kopi lagi, itu jangan kita usut hal seperti itu diperuncing, nggak usah. Kita harus banyak musamaha, ya. Kenapa? Karena kalau urusan demikian, ya, kita harus mikirkan betapa besar kewajiban mereka, tugas mereka itu betapa besar. Dan itu nggak wajib bagi mereka, seperti nyuci pakaian kita, masakkan makanan kita, ya. Itu nggak wajib bagi mereka. Cuman mereka berusaha untuk melaksanakan itu. Sehingga kalau ada kesalahan satu dua itu maafkan aja. Sehingga di dalam masalah akhlaknya seorang suami tidak terlalu nuntut urusan sehari-hari. Ya, kenapa nggak dimasakkan ini? Kenapa kok sudah tahu saya nggak suka ini kok dimasak juga? Ya, istilahnya ini enak betul. Walaupun nggak enak, hambar makan aja sudah. Ini bentuk akhlak terpuji bagi suami, musamaha. Kalau urusan hak kita ketika tidak dilaksanakan oleh istri kita, musamaha. Kita masuk rumah dia langsung tidur aja. Padahal adabnya seorang istri nggak boleh tidur sebelum suami itu datang, nggak boleh. Dia nggak boleh tidur duluan. Dia nggak boleh makan duluan sebelum suami makan, nggak boleh. Itu adabnya. Cuma kadang-kadang sudah lapar makan dulu. Nah, yang seperti ini kita musamaha, maafkan. Karena hak kita kalau tidak dilaksanakan, biar. Yang penting kewajiban Anda dengan mereka selesai. Wa amma ma yajibu alaihim min huquqillah fa yukallifuhunna bil qiyam bih. Adapun kewajiban mereka terhadap Allah, jangan kita sepelekan. Jangan memaafkan. Mereka keluar pakaian ketat, tidak apa-apa Ustaz. Daripada ribut haram, dosa sampai. Mereka keluar gak jilbaban, walaupun cuma nyapu teras, walaupun cuma jemur, tapi keluar kan, bisa dilihat oleh orang lain kan, bisa. Jangan urusan luar itu urusan suami. Sehingga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra ketika mereka menikah, Nabi SAW sebagai mertua yang terbaik itu beliau membagi tugas di dalam rumah Siti Fatimah, tugas dalam rumah, tugas di luar rumah itu Sayyidina Ali. Bahkan sampai nyapu teras Sayyidina Ali kasih tugas, bagian nyapu teras, jemur pakaian itu Sayyidina Ali. Urusan dalam rumah itu tugasnya Siti Fatimah. Kenapa? Terjaga aurat. Ya, terjaga aurat. Ya, apalagi sampai jemur gak jilbaban, jemur. Nah, ini enggak baik. Itu tugas suami. Kalaupun toh istri jemur karena enggak ada lagi, nutup rapat. Ya, tutup rapat jilbabnya, pakaiannya, jangan pakaian ketat, jangan. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau sudah di luar rumah, maka di situ banyak kemungkinan lelaki yang tidak mahram bisa melihat, ya. Karena itulah seseorang yang bertamu, ya, itu dia nggak boleh langsung masuk nyelonong ke rumah orang tanpa mengetuk pintu dulu, nggak boleh. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa idza dakhaltum buyutan wa yarbutu buyutikum fastadisu wasallimu ala ahliha. Kalau kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, maka salamlah kepada orang yang punya rumah itu, salamlah. Ini ada. Bahkan disebutkan ketika masuk ke tamu itu, masuk ke rumah, ada istilah ruang tamu. Kenapa dibilang ruang tamu? Karena tamu hanya di situ ruangannya. Dia nggak boleh lebih dalam daripada orang tamu, nggak boleh. Kecuali diizinkan oleh orang yang punya. Ya. Bahkan dalam hal ini
Jika seandainya tirai belum ditutup, nggak boleh diintip-intip. Apa nih dapur nih? Nggak boleh. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan kalau ada orang dia ngintip ke rumah lewat jendela ngintip, terus yang punya rumah itu mencolok dia sampai keluar matanya, maka nggak dihukum itu. Yang nyolok mata nggak dihukum karena kesalahan dari dia. Kenapa dia ngintip-ngintip? Ini di dalam hadis disebutkan. Artinya haram seseorang itu melihat dalam rumah orang tanpa seizinnya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika orang itu keluar dari rumah, maka semua yang di luar berhak melihatnya karena sudah keluar. Nah, ketika keluar itu dia nggak nutup aurat, maka berapa banyak dosa yang melihat sebanyak itu dosa dia dapat. Ya, Pak suami juga dapat sama dengan dosanya istri. Kalau dia tidak negur, ya, kalau dia tidak negur. Jadi kalau sudah urusan hak Allah, wajib suami itu untuk berbuat tegas pada istri. Ayo laksanakan. Dia malas sholat, suruh sholat. Ya, suruh sholat. Harus tegas. Dia malas puasa, suruh puasa. Ya, istilahnya hal-hal yang wajib itu harus ditegakkan. Atau contoh dia sedang menggibah, gibah depan Anda, stop. Jangan ngomong. Ayo, jangan boleh gibah. Harus tegas, enggak boleh ngomong gini. Jangan dibiarkan, oh iya ya Pak, lanjut ya, repot. Ketika Anda demikian, Anda enggak mendidik istri. Ya. Kenapa? Karena tadi disebutkan dalam suatu hadis, seandainya kata Nabi, lau jaza an yasjuda makhlukun li makhluk, seandainya dibolehkan sujudnya makhluk kepada makhluk juga, lamartu zaujat an yasjudna li azwajihin, niscaya aku akan wajibkan para istri sujud kepada para suami. Kenapa? Saking besarnya kewajiban yang dipikul suami. Kalau ngerti, ini pertanyaannya, kalau ngerti. Kebanyakan kita tidak ngerti. Kewajiban kita sebagai suami itu tidak ngerti. Akhirnya merasa yang penting kasih nafkah, Ustaz, beres. Hati-hati. Berapa banyak orang soleh masuk neraka gara-gara istrinya. Soleh loh ini. Gak pernah ninggalkan 5 waktu, bahkan sering tahajud, puasa sunnah. Soleh. Masuk neraka gara-gara istrinya. Kenapa? Istrinya maksiat, dia diam saja. Istrinya buka aurat, dia tenang-tenang saja. Dia di masjid, gak pernah keluar masjid, tapi istrinya di pasar, pakai minyak harum, di sana olahraga pakaian ketat, dia diam saja. Masuk neraka. Ini yang soleh, Pak. Ya, apa yang gak soleh? Bagaimana yang tidak soleh? Sehingga disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajul ahluhu wa auladuh. Pertama kali manusia nanti di hari kiamat yang menuntut akan seseorang laki-laki, yang nuntut itu adalah istri dan anak-anaknya, bukan orang lain dulu. Artinya orang dekat kita dulu yang nuntut. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana dahsyatnya hari saling nuntut itu. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, ayahnya, dia lari. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Takut diminta tanggung jawab. Tapi tadi gak ada yang lepas dari hukum Allah. Keadilan Allah itu nanti tampak di akhirat. Kalau di sini gak tampak. Yang dolim tambah makmur, yang baik tambah sengsara, gak nampak di sini. Tapi di akhirat gak ada yang lepas dari hukum Allah. Karena itulah diantara nama Allah Maliki Yaumiddin, Sang Raja di hari pembalasan. Kapan hari pembalasan? Nanti, bukan di sini. Pembalasan yang baik dibalas baik itu di akhirat. Di dunia enggak dibalas. Yang jahat dibalas jahat itu di akhirat. Sehingga di sini cuma tempat beramal saja.
Orang yang beramal harus istiqomah. Kebanyakan orang gak istiqomah, kenapa? Karena dia mengharap balasan gak kunjung tiba balasan itu. Saya tahajud terus kok gini-gini aja hidup nih. Loh, bukan di sini balasan. Bukan di sini. Sama kita lihat ada orang sering riba, tapi kok tambah makmur. Padahal riba itu dilarang oleh Allah. Oh, jangan tertipu. Itu enggak dibalas sekarang, nanti dibalasnya. Karena Allah sudah berfirman, Maliki yaumiddin. Allah sang raja di hari pembalasan. Bukan di sini pembalasannya. Ya. Kemudian dikatakan, wala tajuzul musamahah wal musahalah fi dzalik. Karena itu enggak boleh seorang suami itu musamahah, memaafkan, memaklumi, ya, atau mengentengkan akan hal itu, enggak boleh. Dia harus tegas di dalam bagaimana mendidik istrinya dan anak-anaknya, itu harus tegas. Urusan kewajiban mereka kepada Allah. Kalau kewajiban mereka kepada kita suami, ya enggak apa-apa, kita maafkan. Kita maafkan. Mungkin dia malas masak, maafkan aja. Mungkin dia disuruh untuk ke kamar enggak mau, maafkan aja. Mungkin dia gini, kita banyak maaf, banyak memaafkan. Ada seorang kiai besar, ya, sudah wafat, ya. Ini subhanallah, istrinya enggak mau ngomong sama beliau itu 15 tahun. 15 tahun enggak diajak ngomong, ya. Tapi sabar. Subhanallah, jadi wali besar gara-gara itu. Banyak orang-orang soleh jadi wali besar gara-gara istri. Ya, tapi juga banyak para perempuan-perempuan yang sangat hebat, yang mereka mendapatkan derajat melebihi para lelaki karena patuhnya dengan suami. Patuhnya dengan suami. Gak jauh-jauh, Siti Asia menjadi satu dari 4 pimpinan perempuan nanti di akhirat. Siapa suaminya? Fir'aun. Suaminya ini Fir'aun, kurang bejat kayak apa? Tapi apakah beliau itu melawan ini? Enggak melawan. Tetap ini suami wajib dipatuhi selama perintahnya bukan maksiat, wajib dipatuhi. Lihat, menjadi pimpinan perempuan nanti di akhirat. Suaminya siapa? Fir'aun. Ini bagaimana kita perhatikan bahwasanya ketaatan seorang istri kepada suami, jangan nunggu suaminya soleh dulu. Saya kan patuh, kalau suami saya kayak Nabi Muhammad harus saya patuh dulu, repot ini. Kalau suami saya ini alim ya saya patuh. Suami saya sering main togel, kayak mau patuh, loh jangan. Togel dia, urusan dia dengan Allah. Telernya suami, urusan dia dengan Allah. Suami enggak sholat, urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban Anda, wahai para istri, patuh pada suami. Jangan lihat suaminya. Ngapain lihat suami? Lihat yang perintah Anda untuk patuh siapa? Allah. Pandang Allahnya, jangan pandang suami. Kalau seseorang itu patuh karena lihat siapa yang dipatuhi, repot. Akhirnya banyak anak durhaka pada orang tua gara-gara orang tuanya enggak sholat. Gara-gara orang tuanya seneng judi, gara-gara orang tuanya gini-gini. Itu enggak dibolehkan. Dalam Al-Qur'an, patuh pada orang tua yang kafir itu wajib. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Jika kedua orang tua memaksa engkau untuk syirik kepadaku, jangan patuhi, kata Allah. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergaulilah keduanya selama di dunia dengan baik. Artinya apa? Tetap kamu harus bakti. Ini orang tua yang kafir. Bahkan gak cuma kafir, kafir yang nyuruh Anda murtad. Tetap jangan patuhi, tapi baktinya jangan dikurangin. Jangan gara-gara orang tua yang senang teler diamuk, dimarah, sampai dilempar, dosa. Ngomelin ibunya yang keluar mungkin nggak pakai jilbab diomelin, dosa. Kewajiban anak harus berbakti. Urusan maksiat orang tua itu dengan Allah. Sama dengan istri kepada suami. Selama suami nggak nyuruh maksiat, wajib patuh. Selama suami nggak nyuruh maksiat, wajib patuh. Tapi kalau suami nyuruh buka jilbab,
Suami nyuruh pakai pakaian seksi, haram dipatuhi, tidak halal untuk ditaati. Nah ini di dalam hukum bagaimana kepatuhan itu ada batas, ada catatannya. Ya. Nah kemudian wa kadzalika la yanbaghi lahu an yumallika al-mar'ata amrah wa yuwalliha nafsah wa malah kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya al-mughaffalin. Demikian juga tidak pantas untuk seorang suami itu menyerahkan urusannya kepada istrinya dan menjadikan istri itu sebagai pimpinan rumah tangga yang ngurusin hartanya semuanya taruh suami istri. Itu enggak pantas, enggak boleh. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, kata beliau, orang yang lalai. Ini mama banyak di masyarakat kita ya. Dapat gaji langsung taruh istri sudah. Saya sudah nggak tahu duit Ustaz. Itu duit semuanya pegang istri sudah. Bahkan untuk sodako aja minta istri dulu. Mau ke masjid nih, minta duitnya untuk kotak amal. Kadang untuk rokok minta duit dulu ke istri. Ini nggak baik. Ya, maaf. Mungkin sebagian ada yang sudah seperti itu. Ya, tiap gajian langsung setor istri. Ini nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena memang pimpinan rumah tangga itu suami, laki-laki. Semua yang ngatur urusan belanja, oke, serahkan uang belanja, bukan seluruh duit. Belanja berapa? Sekian bulan, sekian hari. Nah, uang belanja. Tapi jangan dapat ini langsung serahkan. Nah, nggak demikian. Bahkan disebutkan di dalam kitab Sayyidul Khatir, ya Imam Ibn Jauzi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hendaknya seorang suami itu tidak memperlihatkan berapa uangnya kepada istri. Ya, jangan. Kalau sumpama banyak diporotin, kalau dikit disepelekan Anda. Wis biar. Kalau dia ada hajat, pengen apa belikan kalau ada. Belum ada sih nanti aja. Jangan bilang nggak punya, nanti aja. Nah, kenapa? Agar Anda berwibawa. Ketika seorang laki-laki itu nyetor terus ke istrinya, nyetor duit, dapat duit setor, dia nggak wibawa. Dan itu khawatir menjadikan anak-anak dia kurang menghormati dia. Khawatir, anak-anaknya nanti sulit untuk nurut ke ayahnya karena seperti itu. Ya, silahkan kasih, tapi haknya istri. Istri berhak dapat nafkah, tapi bukan memegang semua harta. Harta yang megang tetap suami karena dia puncak pimpinan. Ya, sehingga jangan sampai kebijaksanaan itu, ya, itu di tangan istri semua, tidak. Kebijaksanaan di tangan suami. Silakan istri usul, tapi tidak dijadikan itu sebagai hal yang pasti. Usul silahkan, tapi Anda tetap yang megang kendali. Dengan itu Anda tetap menjadi kepala rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Nah ini. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innal mar'a hukmuhu hukmul mamluk wa tabi. Karena perempuan itu hukumnya adalah dia yang diatur, dia yang ngikut. Yang diatur siapa? Istri dan anak. Yang ngikut siapa? Yang ngikut itu istri dan anak. Jangan dia dijadikan yang mengatur atau yang diikuti, jangan. Yang diikuti tetap suami. Yang diikuti tetap yang mengatur tetap suami. Harusnya seperti itu, jangan dibalik. Sebenarnya dalam suatu hadis Nabi bersabda, ma'aflah qaumun wallau amruhum imra'atan. Tidaklah beruntung suatu komunitas orang yang menyerahkan semua urusannya kepada perempuan. Apa perempuan ini? Istri. Ya, jangan kepada istri. Tetap dia sebagai partner Anda, tapi pemegang kekuasaan, pemegang pimpinan keputusan, ya, itu harus daripada suami. Ya, karena itulah tidak boleh suami istri itu berbeda di dalam contoh ngatur anak kayak apa. Ini anak ini habis lulus SD ini mondok apa taruh sekolah umum.
Itu nggak boleh beda. Istri itu harus mendukung apa keputusan suami. Kalau dia berbeda, apa alasannya? Alasannya apa? Jangan, oh kasihan gini. Kasihan bukan alasan. Karena suami itu, laki-laki rata-rata pandangannya itu jauh ke depan. Laki-laki itu akalnya lebih banyak daripada perempuan. Akalnya ya, saya nggak bilang kecerdasan. Akalnya itu lebih banyak. Kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan. Nggak tega, nggak itu perempuan. Tapi kalau laki-laki, dia nggak teganya masa depan. Ini anak kalau dimanja terus, ya kayak apa jadi suami siapa? Ya dia punya anak kayak apa nanti? Itu ayah seperti pikiran. Kalau perempuan enggak, yang penting sekarang enak, repot. Ya, dia nggak mikir ke depan. Dari sini penting, hendaknya suami istri itu harus satu visi, jangan berbeda. Ya, kalau sudah suami istri ini berbeda, maka yang rusak anak-anak. Karena mereka bingung ikut mana ini. Ikut ayah apa ikut ibu? Ini sudah ribut. Sehingga harus dirapatkan. Dijelaskan seperti ini dan istri harus tahu statusnya dia adalah wakil. Wakil ini nggak boleh ngatur ketua. Dia hanya bisa untuk ngusul. Usulnya kalau baik, ya bisa diterima, oke, ketua bisa merubahnya. Tapi kalau hanya sebatas nafsu belaka, buat kasihan, tidak bisa. Ya, karena pemimpin laki-laki itu dia kebijaksananya lebih tinggi daripada perempuan. Ini kebanyakan ya, kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ma asbaha rajulun yuti'u imratahu fima tahwa illa akabbahu Allahu finnar. Tidaklah seorang laki-laki yang mematuhi setiap kemauan istrinya, dipatuhi terus. Istrinya pengen ini, iya. Tanpa melihat sebab akibatnya, ya apa nanti resikonya nggak lihat. Wis yang penting istri saya senang, Ustaz. Kata beliau, kecuali yang laki seperti ini akan dicampakkan ke neraka oleh Allah. Karena dia nggak bisa ngatur. Dia yang penting akur, Ustaz, daripada ribut. Ya saya pengen rumah tangga saya akur aja, nurut aja sudah. Isi kepengin model gini, ya nurut. Kalau seandainya dituruti terus, maka akan merembet kepada dia akan nyepelekan syariat dan Anda mengiyakan. Ya, kekondangan. Ini kurang bagus pakaiannya, ini loh bagus ini. Dapat ketat sedikit enggak apa-apa lah. Tambah-tambah dikit enggak apa-apa. Yang suaminya, iya sudah. Oh ini hati-hati. Nanti pakai minyak harum. Ini daripada bau gak enak. Iya sudah, dorong terus. Macam-macam diturutin, hati-hati. Ya. Nah, karena itulah dalam hal ini harus tegas urusan syariat. Kalau urusan selera makan, urusan bentuk rumah, warna rumah, urusan mereka tidak apa-apa kita ngalah. Tapi kalau urusan syariat jangan ngalah, nggak boleh. Karena Anda juga yang nyesel nanti di akhirat kalau mereka nggak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dikatakan wa amma haqquz zauj 'ala zaujati. Adapun ya haknya tadi kan sudah dibahas, haknya seorang istri atas suami, yaitu memberi nafkah, mengajarinya dan sebagainya. Ini sekarang haknya suami atas istri. Adapun haknya suami atas istri, artinya kewajiban istri kepada suaminya, fahuwa min a'dhamil huquq. Ini termasuk hak yang besar. Bahkan disebutkan ibadah terbesar perempuan yang beristri itu bukan hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, bukan. Tapi patuhnya dia kepada suami. Ibadah paling berat dan paling besar pahala itu patuh. Ya. Itu patuh. Ibadah paling berat. Kenapa berat? Karena kita patuh pada orang yang sama kita ini istilahnya itu sudah sering, sudah 24 jam sama kita. Kita harus patuh, agak berat, tapi disitulah ridho Allah.
Istilah ridha Allah. Walaha fil qiyam bihi thawabun katsir. Dan seorang istri ketika dia melaksanakan kewajibannya terhadap suami, maka ada pahala yang sangat banyak. Wa 'alaiha fi ta'ati wa ihmali ismun kabir. Dan juga tetapi kalau dia menyepelekan kewajibannya tadi, maka ada dosa besar. Ada kadang-kala ya. Ini istrinya Masya Allah lulusan pondok, ustadzah Masya Allah ya. Cuman dia ya seneng, bukan pengajian lagi, seneng dakwah. Seneng dakwah, pengajian di sana di sini. Sampai yang suaminya gak terurus, dosa dia. Loh sini saya dakwah loh. Nah, ibadah Anda bukan di situ. Ibadah Anda di ngurus suami nih. Ibadah Anda di situ. Kadang maaf ada perempuan nih hampir tiap hari keliling pengajian. Oh, hari ini pengajian sini. Nanti besok pengajian sini, Masya Allah dia. Tapi suaminya masak sendiri, ngurus anak sendiri. Kenapa? Istrinya sering keliling pengajian. Dosa dia. Anda nyari ridho siapa? Kalau nyari ridho Allah tuh di suami Anda ridho Allah. Kalau cuma untuk kesenangan hati, iya pengen refreshing Ustaz, sumpek di rumah. Refreshing bukan pengajian, ini pengen refreshing. Ketemu pengajian ini teman-teman ini ngobrolnya, yang Ustaznya pengajian dia ngobrol dari awal sampai akhir. Nanti alasan pengajian nanti sama. Ini setan yang goda, hati-hati. Ya, hatinya bilang, ini pengajian saya baik kok. Kalau Anda mau baik tuh di rumah. Pengajian cukup sekali seminggu cukup. Dan itu yang wajib ya, bukan yasinan dan arisan. Ini repotnya kadang pengajian cuma yasinan arisan, mana pengajiannya nggak ada. Hanya yasinan dan arisan pulang. Syukur-syukur kalau nggak gibah. Adanya duduk gibah. Ya, ini yang repot. Nah, pengen dapat pahala tapi dapat dosa. Mending nggak usah pengajian kalau seperti itu. Banyak kita lihat pengajian selesai masih ngerumpi di situ berjam-jam ngomongin orang Allah. Pahala belum tentu keterima, dosanya sudah pasti. Pahala belum tentu keterima, dosanya sudah pasti. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kewajiban. Ya, dia anggap dengan keliling pengajian sudah insya Allah jadi orang solihah. Belum. Dan Anda kalau mau ridha Allah tuh patuhi suami. Jangan sampai keluar rumah ketika hati suami masih dongkol, kurang ridho, jengkel. Jangan. Ya. Walaupun Anda pamit-pamit ya, saya sudah pamitan ya. Jangan cuma pamit, ridho enggak? Ketika perempuan keluar dari rumahnya, suaminya enggak ridho, dosa dia. Tiap langkah ditulis dosa oleh malaikat. Ini hati-hati. Bagaimana kewajiban seorang perempuan terhadap suaminya ini seperti itu. Sehingga dalam hal ini menikah itu ibadah yang paling lama. Paling lama. Kenapa paling lama? Karena tadi suami ibadah juga. Bayangkan dia harus nyari nafkah untuk orang lain. Siapa? Istrinya. Dan juga cuma nafkah, dia harus ngajari. Dia harus memperhatikan jangan sampai ini anak saya maksiat. Kalau enggak saya yang nanggung nanti. Seperti itu. Kenapa? Ya tapi tadi banyak suami enggak ngerti kewajiban. Sama, banyak istri enggak ngerti kewajiban. Padahal kalau ngerti kewajiban berat, nikah itu berat. Sehingga disebutkan oleh Imam Ghazali, jika seseorang itu belum bisa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau kewajiban sebagai istri, maka menjomblo lebih utama. Menjomblo lebih utama daripada nikah. Kalau memang dia belum bisa untuk melaksanakan kewajibannya. Cuman tadi ya, terlanjur sudah kita ada yang punya anak ini. Harus kita perhatikan itu. Sebelum terlambat. Kapan terlambat? Meninggal. Sebelum terlambat, ayo perbaiki kewajiban Anda sebagai suami kayak apa. Dan cukup menjadi patokan hidup ini ketika keluarga itu ingin selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau bisa itu ditulis besar-besar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Neraka itu di akhirat. Kenapa perintahnya di dunia? Artinya selamatkan mereka dari perbuatan yang menjurus ke neraka. Ajari yang baik. Jangan sampai gak ngerjakan yang wajib. Jangan sampai ninggalkan sholat. Jangan sampai ngomong kotor. Jangan sampai buka aurat keluar rumah. Karena itu semua menjurus ke neraka. Itu yang dimaksud. Jadi nggak bisa orang itu soleh sendiri kalau dia punya anak istri. Dia harus mensolehkan mereka. Sehingga diantara kalam guru kita, guru dari guru-guru kita, Abu Yazin, Habib Zain bin Smith, hafidhahullah wa ra'ah. Itu beliau mengatakan, seret anak istrimu ke surga. Artinya apa? Dipaksa. Seret ke surga. Kalau tidak, mereka akan menyeret Anda ke neraka nanti. Kalau Anda sekarang, yang penting saya ibadah Ustaz, biarlah anak istri terserah mereka lah. Yang penting saya ikut pengajian sampean, ya, saya di masjid terus, belum selamat. Belum bisa selamat karena Anda punya anak istri yang harus Anda seret ke surga. Kalau Anda bisa ngajari, alhamdulillah. Nggak bisa ngajari, bawa ke majelis. Semana Anda ngerti, mereka juga ngerti. Dengan itu Anda selamat. Kalau Anda nggak peduli, repot di akhirat. Betul repot. Betul repot. Kita saja, ya, kita saja ini yang mungkin pengajian terus bisa jadi belum aman. Apalagi yang nggak pernah pengajian. Berapa banyak kita dengar nasihat, tapi berapa yang dilaksanakan? Apalagi yang nggak pernah mendengar nasihat. Bagaimana kita yakin mereka bisa surga dari mana? Nah, ini yang harus kita renungi ya. Nah, dikatakan di sini wa qala alaihi salatu wassalam ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri manapun ketika dia di suatu hari atau suatu malam suaminya ridho, maka dia pasti masuk surga. Itulah kata guru saya, ya. Kalau perempuan istri itu meninggal dulu sebelum suami, rata-rata suami ridho. Suami ridho saya Ustaz, pada istri saya yang sudah meninggal. Iya mau nikah lagi dia, ridho ya. Ridho. Tapi kalau suami dulu ini harus cari ridhonya sebelum wafat. Cari ridhonya sebelum wafat. Ya. Nah, tapi tadi beruntung kalau istri itu meninggal dulu. Karena biasanya suami ridho. Rata-rata yang saya temui para suami yang istrinya meninggal, saya ridho Ustaz. Oh, insyaallah alhamdulillah. Seminggu kemudian menikah lagi dia, hebat juga. Ya enggak apa-apa juga karena memang tidak ada indah bagi laki-laki. Kalau perempuan ada indahnya. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, insyaallah mungkin kita lanjutkan ya kajian untuk hal ini pada yang akan datang insyaallah. Semoga Allah taala jadikan kita para suami-suami yang mengerti kewajibannya terhadap istri dan sebagai istri mengerti kewajibannya kepada suami sehingga kita menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul bersama-sama dengan anak kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.